Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Web Programming Praktikum F. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait hasil dari proyek UAS kami, yakni Sistem Informasi Akademik Santri. Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang besar masih sering menghadapi kendala administratif karena prosesnya yang manual, melalui dari pencatatan, kehadiran hingga komunikasi antara ustadz dan wali santri yang belum terintegrasi. Yang dimana hal inilah yang mendasari urgensi digitalisasi untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, akurat, dan transparan. Melalui proyek ini kami bertujuan mengembangkan prototipe aplikasi, yakni Siaka Santri, yang dimana fokus utamanya adalah mengotomatisasi pengelolaan data akademik dan menerapkan sistem manajemen berbasis peran atau role-based access control. Sistem ini dirancang untuk 3 perutama. Pertama yakni admin, yang memegang kendali penuh sistem. Kedua, santri dan ustadz untuk kebutuhan belajar mengajar seperti jadwal, nilai absensi, dan yang ketiga yakni wali santri, yang kini memiliki dashboard khusus untuk memantau perkembangan anak mereka kapan saja dan di mana saja. Secara fungsional, ada 3 pilar utama dalam Siakat ini. Yang pertama yakni manajemen data santri yang komprehensif, sistem absensi yang otomatis untuk meminimalisir kecurangan, dan laporan akademik digital yang dapat langsung dibagikan atau dicetak, sehingga tidak ada lagi penundaan dalam pelaporan nilai. Selain fitur, kami juga memastikan kualitas sistem dari sisi teknis. Kami menjamin keamanan data melalui enkripsi, aspek responsif agar aplikasi nyaman diakses dari smartphone, serta performa cepat yang mampu menangani banyak pengguna sekaligus tanpa gangguan teknis. Jika kita melihat alur kerjanya, sistem ini dimulai dari proses login yang memvalidasi hak akses. Setelah masuk, sistem akan mengarahkan pengguna ke dashboard masing-masing sesuai perannya. Di balik layar, terjadi proses perhitungan nilai dan pembaruan database otomatis yang menjamin data yang ditampilkan selalu mutakhir. Jadi, inilah tampilan dari dashboard admin. Di sini, pengelola bisa memantau statistik pesantren secara visual melalui grafik. Admin memiliki kontrol penuh untuk manajemen data dan monitoring seluruh aktivitas, memastikan ekosistem digital di pesantren berjalan dengan lancar dan juga terkendali. Langsung saja terhadap contoh konsepnya. Di sini terdapat 4 role. Yang pertama yakni admin, ustadz, santri, dan juga wali santri. Perbedaannya hanya terdapat pada admin. Admin terdapat kode akses administrator yang dimana kodenya tersendiri terdapat di database yang kami buat. Ustadz mengisi mata pelajaran yang diampu, santri mengisi NIM dan juga kelas yang akan ditempati, dan wali santri yakni NIM santri yang diwalikan. Di sini saya membuat bagian admin. Mari kita masuk pada dashboard admin itu sendiri. Oke, sistem ini dibangun menggunakan PHP dengan aktivator MVC, model, view controller, dan menggunakan MySQL sebagai basis datanya. Jadi, sistem ini dimulai dari halaman login. Ketika seorang pengguna memasukkan username dan password, sistem akan memverifikasi password. Sistem akan memverifikasi kredensial melalui Auth Controller. Nah, ada 3 hal yang diperiksa: apakah akun ditemukan, apakah password cocok, dan apakah status akun aktif. Jika dinonaktifkan oleh admin, pengguna tidak bisa masuk dan akan mendapatkan pesan peringatan. Untuk pendaftaran tersedia form registrasi seperti yang tadi dengan 4 pilihan peran, yakni admin, ustadz, wali santri, dan juga santri itu sendiri. Fitur berikutnya yakni manajemen data santri yang hanya bisa diakses oleh admin. Di halaman ini, admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus data santri secara lengkap mulai dari NIM, nama, kelas, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor HP, hingga alamat. Sistem memiliki validasi NIM bersifat unik sehingga tidak bisa ada 2 santri dengan NIM yang sama. Nama santri juga otomatis juga menjadi huruf kapital semua untuk menjaga konsistensi data. Tersedia pula fitur pencarian untuk menyaring data berdasarkan nama atau NIM, serta tombol ekspor CSV untuk mengunduh seluruh data santri dalam format spreadsheet yang bisa dibuka di Excel. Nah, kelas admin juga bertanggung jawab atas pengelolaan kelas dan program. Melalui menu ini, admin dapat membuat kelas baru dengan mengisi nama kelas, nama program, wali kelas, dan kapasitas maksimal. Yang menarik, data kelas ini bersifat semi-public, yang artinya daftar kelas yang ada bisa diakses oleh siapapun saat proses registrasi. Untuk penjadwalan, admin dapat menambahkan jadwal pelajaran dengan memilih mata pelajaran, kelas, hari, jam mulai, jam selesai, dan juga ruangan. Seluruh jadwal ini kemudian bisa dilihat oleh santri dan ustadz sesuai dengan kelas masing-masing. Admin juga memiliki akses penuh, bisa melihat semua jadwal dari semua kelas, menambah maupun menghapus jadwal yang sudah tidak diperlukan. Salah satu fitur unggulan adalah mode pembayaran SPP. Admin dapat membuat tagihan pembayaran untuk santri, baik itu SPP bulanan, uang semester, biaya kegiatan, maupun yang lainnya. Saat membuat tagihan, admin mengisi nama santri, jenis pembayaran, bulan, tahun, nominal, dan status awal pembayaran. Apakah langsung lunas, belum lunas, atau cicilan. Fitur terakhir yang dikelola admin adalah pengumuman.
admin bisa membuat pengumuman dengan judul, isi, dan menentukan kepada siapa pengumuman itu ditujukan, apakah untuk semua pengguna, khusus santri, wali santri, atau ustadz saja. Jadi pengumuman terbaru juga akan langsung tampil di dashboard seperti ini. Nah, yang dimana akan tampil setelah pengguna login, sehingga informasi penting selalu tersampaikan dengan cepat. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siti Masarila dari NIM 0665110011. Ya, di sini saya akan menjelaskan yang mana di sini saya sebagai role santri. Yang mana kita memasuki profil pertama dulu sebagai santri. Yang pertama itu ada notifikasi. Terus yang kedua kita ke dashboard santri. Yang mana di sini santri kita udah menjadi santri, yang mana total santri itu 8 dan yang lulus itu 6. Rata-rata prestasi yaitu 63,2%. Yang mana di sini sebagai nama saya, nama lengkap saya itu Muhammad Zini Masarila. Username saya itu Zini Masarila. Role saya sebagai santri, statusnya itu aktif sebagai santri. Dan tim saya yaitu udah tercantum di sini. Yang mana di sini di dashboard terdapat pengumuman terbaru yang mana jadwal UTS semester genap 2024-2025. Di sini ada pengumuman baru yang akan dilaksanakan. Terus adapun liburan Idul Fitri juga dan kegiatan pesantren Ramadan. Terus kita memasuki ke nilai saya. Nilai saya yaitu saya telah mempelajari 2 mata kuliah, yaitu bahasa Arab dan matematika. Yang mana di sini sama-sama nama saya, tugas saya nilainya sudah tercantum ini juga, dan nilai B ini berarti saya udah lulus. Terus memasuki ke presentasi saya, yang mana presentasi ini pada di sini tercantum pada riwayat saya terekam dari presensi, yang mana saya di sini yang pertama yaitu pelajaran matematika saya sakit, terus kedua saya sakit lagi dan hadir keduanya lagi. Terus di sini ada jadwal, yang mana jadwal pelajaran saya sudah tercantum yaitu terdapat matematika dan bahasa Arab. Yang mana kelasnya ini Adil Fitid, yang mana lagi digunakan ruangnya ini, dan pengajar itu ustadznya Tri Wahyudi. Terus kita memasuki umuman, yang mana ini tadi bisa masuk ke dashboard. Terus di sini keluar ini untuk apa? Kita keluar dari akun kita. Ya, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan untuk penjelasan yang aktual dari kelompok saya. Saya akan mencoba dari awal nomor 229. Oke, saya akan menjelaskan di terlebih dahulu di presensi dari HP. Nah, di sini fungsi dari presensi DPRP di sini yaitu untuk menampilkan presensi keadilan santri. Ada input keadilan baru yang akan ada drop down mata pelajaran dan pilihan mata pelajarannya nanti apa. Kemudian nanti akan ada riwayat rekap presensi ketika sudah diinputkan. Oke, kemudian langsung ke ABJS-nya di presensi. Kita menjelaskannya itu stop. Oke, mulai dari presensi ini nanti dari nilai terlebih dahulu. Oke, maaf dari nilai. Nah, nanti di nilai ini intinya nanti bakal menentukan nilai-nilai akademik yang diampu oleh Ustadz. Nanti seperti ini. Bakal ada mata pelajaran, terus memilih mata pelajarannya, misalkan matematika, terus memilih santrinya, kemudian misalkan Whitney, kemudian nanti input nilainya itu nilai tugas UTS dan UAS seperti itu 80, 80, 70, nanti langsung di save. Oke, nilai baru sudah disimpan. Kemudian lanjut ke ini untuk render nanti. Untuk render tabel nilai nanti itu bakal apa ya, setelah diinputkan nanti bakal ada render tabel nilainya yang akan di render di dataset gitu. Kemudian untuk nilai itu huruf dan status lulus ini nanti bakal menentukan nilai 85 ke atas itu A, nilai 75 sampai ke 85 itu B, nilai 60 ke 75 nanti C, nilai 50 ke 60 nanti B, dan kalau ke bawahnya nanti bakal mendapatkan nilai E. Kemudian untuk status kelulusannya itu ada di angka 75 ke atas. Kemudian presensi. Nah, untuk presensi di sini langsung kita demonstrasikan. Nah, ketika
Presensi keadilan itu nanti bakal ini memilih memilih mata pelajarannya terlebih dahulu dan otomatis nanti bakal keluar nama-nama santri yang mengampu mata pelajaran tersebut. Oke, kemudian ini untuk mengisi tanggal pelaksanaannya. Di sini saya coba eh, absen, misalnya di sini sakit apa dan hadir, langsung disimpan di sini akan tersimpan otomatis. Oke, kemudian eh, mungkin untuk di aktor Ustadz cukup sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya di aktor yang lain. Oke, baik. Selanjutnya saya Muhammad Raffian Desta. Di sini saya mempunyai peran yaitu sebagai front end dan juga pembuat database untuk program UAS Web Praktikum saat ini, yaitu dengan studi kasus Siakat Pesantren. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja karena waktu hanya 15 menit. Di sini dashboard fitur wali santri saya akan menjelaskan pembuatan dashboard fitur wali santri. Fitur wali santri di situ ada pantau perkembangan anak dan juga pembayaran. Nah, pembayaran ini adalah fitur khusus bagi wali santri. Di sini wali santri bisa melihat kehadiran, nilai dan perkembangan anak secara real time itu bisa melalui wali santri, bisa melalui santri juga bisa, tapi untuk pembayaran ini khusus bagi wali santri. Nah, langsung saja kita menuju ke kode programnya yaitu ini. Di sini ada kode program yang saya sudah bikin, yaitu di bagian folder walinya. Di sini ada pembayaran. Nah, ini khusus program untuk wali santri. Di sini ada pembayaran. Nah, ini ada pembayaran pembayaran controller dan juga mode pembayaran ini untuk mengambil data dari database. Ini untuk controllernya. Nah, pembayaran controller ini yang bisa dipakai oleh administrator dan juga wali santri. Oke, UJS-nya juga ada pembayaran yang sudah saya buat. Pembayaran. Nah, di sini pembayaran. Nah, nah di sini ada pembayaran. Nah, ini seperti kayak ini untuk administratornya. Nah, ini untuk ringkasan tadi untuk wali. Nah, ini untuk tombol form transaksi pembayaran SPP. Nah, ini untuk submitnya. Nah, ini untuk bukti pembayaran juga bisa di download oleh wali santri. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke uh, pembuatan pembuatan apa namanya pembuatan website kan apa demo untuk websitenya menggunakan wali santri. Di sini saya akan login terlebih dahulu wali 123. Nah, di sini dashboard untuk wali santri. Di sini ada notifikasinya apa aja nanti ada notifikasi. Di sini ada dashboardnya. Ini untuk mantau nilai anak, yaitu fitur mantau nilai anaknya. Di sini bisa ekspor juga ke CSV, mantau kehadirannya, dan juga di sini bisa untuk membayar. Nah, bisa nanti kalau ada yang belum bayar, nanti ada tanda di sini belum bayar, nanti bisa bayar, nanti konfirmasi bayar. Nah, di sini jadi pembayaran online lewat wali santri. Dan juga wali santri juga bisa untuk pengumuman. Nah, jadi khusus fitur wali santri yaitu adalah pembayaran. Oke. Nah, selanjutnya kita menuju ke PPT kembali. Nah, di sini saya juga sebagai pembuat database di sini saya menggunakan MySQL. Nah, di sini ada IRD-nya saya gunakan itu kelasnya itu ada tabel itu ada user, kelas, santri, mata pelajaran, jadwal, nilai dan prosesi pembayaran, pengumuman, notifikasi yang saling terhubung menggunakan foreign key yang mendukung proses pengelolaan akademik, kehadiran serta penyampaian informasi siakat. Oke, di sini saya menggunakan HDSQL agar gampang saya buatnya. Nah, ketika ada UI-nya, di sini ada tabel jadwal, di sini ada data-datanya, tabel kelas, tabel mapel, tabel nilai, tabel notifikasi, pembayaran, dan lain-lain. Ini ada tabel user. Sini saya buat tabelnya dan membuat siakat DB dengan nama siakat DB. Oke, jadi saya di sini sebagai pembuat front end dan juga pembuat database. Nah, di sini teknologi saya gunakan yaitu ada yang kami gunakan yaitu ada PHP, HTML, JavaScript, dan CSS. Nah, jadi itu teknologi yang kami gunakan. Lalu, nah, di sini ada kode transaksi yaitu yang bisa di create, update, dan delete. Dan ini ada manajemen data santri. Lalu juga ada kelola kelas dan program itu kelola akun dan pengguna. Sebenarnya masih ada lagi, tapi saya tampilkan di apa namanya di laporannya. Jadi di sini saya hanya menampilkan 3 saja yang menurut saya cukup. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan dari kami tentang pembuatan website Siakat Kasantrian yang sebagai tugas dari UAS Web Praktikum. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah dan juga penjelasan yang kurang memuaskan. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan di bagian backend dari website tersebut. Di sini uh, di bagian backend ada bagian config, controller, dan models.
Ini menggunakan sistem MVC, model view controller. Modelnya di sini, view-nya di sini, dan controller. Di sini saya akan fokus di bagian backend-nya, bagian model, controller, dan bagian database. Di sini database-nya kita buka dulu. Nah, di database ini merupakan environment dari connection database-nya. Ada DB username-nya, password, dan nama database-nya. Lalu di bagian controller, di sini terdapat kelas yang di dalamnya adalah metode-metode yang akan digunakan di website tersebut. Jadi ketika website tersebut melakukan sebuah fitur seperti mengambil data-data atau menghapus santri, itu melalui controller tersebut. Controller ini, di sini ada banyak file controllernya. Di sini ada fungsinya masing-masing, dan saya tidak bisa menjelaskan semuanya satu-satu. Lanjut ke bagian models. Models itu untuk bagian database-nya. Jadi ketika control menginginkan data itu melalui model ini. Karena jika dari user itu ingin mengambil data lagi, tidak perlu request ke database lagi, jadi loadingnya lebih cepat. Ketika controller ini sudah mengambil data dari model ini akan menyimpan di lokalnya dan mereturn sebuah JSON. JSON tersebut akan diakses oleh controller tersebut. Dan ini merupakan default password and username dari website tersebut, agar kita bisa mengisi data agar kita bisa menjadi administrator terlebih dahulu. Administrator ini merupakan data dummy-nya. Itu saja dari bagian database. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.